Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melita Arinifala dari Offering D19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasya'in wa maulid dunia waddin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana wa madin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di video kali ini saya akan menyampaikan review materi mengenai manusia dalam konsepsi Islam. Dan di sini semoga kita mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk di hari akhir nanti. Manusia dalam Al-Quran banyak penyebutannya yang digunakan untuk menyebut manusia, yaitu yang pertama ada al-bashar, an-nazal, al-insan. Selain itu, terdapat juga istilah lain yang menyebutkan manusia, seperti yang pertama ada Bani Adam. Berdasarkan kajian historisnya atau sejarah, manusia merupakan anak cucu dari Nabi Adam. Mengapa? Sebab Nabi Adamlah merupakan manusia yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Hal ini juga telah diterangkan jika segala sesuatunya manusia itu berasal dari Nabi Adam dan sesuai dalam surat Yasin ayat 60. Alam ahda ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dimana, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai Nabi Adam, supaya tidak menyembah syaitan? Dan sesungguhnya syaitan adalah musuh manusia bagi kamu atau bagi manusia. Yang kedua, manusia dapat disebut sebagai bashar. Jika tadi berdasarkan kajian historisnya, hal ini dapat didasarkan pada kajian biologisnya. Di dalam Al-Quran telah disebutkan jika manusia akan terus berkembang biak, dan di dalam Islam, untuk berkembang biak diperlukan dengan adanya hubungan yang sah melalui menikah yang sah dan akan menghasilkan keturunan-keturunan yang baru. Kemudian, manusia yang ketiga dapat disebut sebagai insan. Dalam kajian psikologisnya, manusia merupakan makhluk yang memiliki akal, baik sehingga mampu menyerap berbagai ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, manusia dapat disebut sebagai anas, di mana manusia tidak akan mampu hidup sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Dalam hal ini, dapat dijelaskan jika manusia merupakan makhluk sosial. Manusia berkedudukan sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Sebagai hamba Allah, manusia wajib beribadah dan patuh kepada Allah sesuai dalam ajarannya telah dicantumkan dalam Al-Quran surat At-Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus sholata lidzikri. Yang mana artinya, sesungguhnya aku inilah Allah dan tidak ada Tuhan selain aku atau selain Allah, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatkanku. Atau di sini kita harus mengingat kepada Allah selalu. Kemudian, dan manusia berkedudukan sebagai khalifah, di mana manusia itu ditugaskan untuk menjaga kemakmuran di bumi ini. Seperti Nabi Daud yang ditunjuk sebagai khalifah dan ditugaskan untuk memberi keputusan di antara manusia dengan adil dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Allah telah menciptakan manusia untuk saling mengenal, saling melindungi, dan untuk menjaga alam semestanya. Selain itu, Allah telah menciptakan manusia agar manusia selalu beribadah kepadanya. Beribadah yang dimaksud bukan seperti beribadah pada umumnya, karena hal itu sudah wajib. Dan beribadah di sini yang dimaksud seperti berbakti dan menghambakan diri kepada Allah selalu. Dalam hadis riwayat Muslim, telah menyatakan jika orang yang tekun dan sungguh-sungguh dalam memohon atau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya akan dikabulkan. Kemudian, di sini terdapat sisi negatif dan sisi positif manusia yang dapat dilihat dari yang pertama,
fitrah atau sebagai ciptaan Allah. Yang kedua, dapat dilihat dari nafsu. Nafsu dapat menunjukkan baik buruknya sisi manusia. Yang ketiga, dapat dilihat dari qalb atau hatinya. Dan yang keempat, dapat dilihat dari akalnya. Dan yang terakhir, dalam Islam, manusia diharuskan menghambakan Allah agar seluruh keinginan-keinginan yang kita inginkan terpenuhi dan kita dapat bertawakal atau menyerahkan diri atau berserah diri atas segala usaha kita yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian video dari saya. Subhanakallah walhamdulillah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.